Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Dwi Kumalasari dengan NIM 068. Saya dari kelas Agribisnis A angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan mini riset yang sudah saya lakukan dengan judul Usaha Tani Komoditas Padi di Kabupaten Kediri sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Usaha Tani. Latar belakang, Kabupaten Kediri dikenal sebagai salah satu lumbung padi bagi Provinsi Jawa Timur, sehingga salah satu komoditas unggulannya adalah komoditas padi. Hal ini dikarenakan potensi komoditas padi yang sangat besar di Kabupaten Kediri, mulai dari lahan hingga kondisi persediaan air untuk kegiatan pertanian. Namun, masih banyak petani dalam kegiatan berusaha taninya tidak memperhatikan dan memperhitungkan aspek-aspek dalam usaha taninya, seperti aspek non-finansial, aspek finansial, dan aspek pemasaran, sehingga akan mengakibatkan usaha taninya kurang maksimal dan kurang efisien. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan perencanaan usaha tani berbasis agribisnis untuk hasil yang maksimal dan kegiatan usaha tani yang lebih efisien. Tujuan mini riset kali ini yang pertama, mengetahui perencanaan usaha tani padi berdasarkan aspek finansial dan aspek non-finansial. Yang kedua, mengetahui sumber pembiayaan dan kendala usaha tani padi. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan program asuransi pemerintah. Yang keempat, mengetahui bentuk kemitraan apa yang cocok untuk usaha tani padi yang diteliti. Aspek non-finansial, yang pertama, komoditas usaha tani. Komoditas usaha tani yang direncanakan pada mini riset ini adalah komoditas padi. Yang kedua, luas lahan dan status kepemilikan. Dalam mini riset ini dibantu narasumber petani Kabupaten Kediri yaitu Ibu Mujiati. Luas lahan yang dimiliki Ibu Mujiati seluas 100 meter persegi. Lahan garapan yang dimiliki Ibu Mujiati merupakan lahan sawah milik pribadi. Yang ketiga, masa tanam komoditas padi. Untuk 1 kali masa tanam komoditas padi tersebut terjadi selama kurang lebih 4 bulan lamanya. Yang keempat, perawatan dan pemeliharaan. Penyiangan dilakukan tergantung dari kondisi gulma di mana petani di daerah penelitian biasanya dilakukan secara manual, yakni dengan menggunakan sorok dan langsung dengan menggunakan tangan. Selanjutnya, dilakukan pengairan agar tidak kelebihan dan kekurangan air. Untuk pemupukan hanya dilakukan pada awal penanaman padi dengan menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik serta pupuk urea. Aspek non-finansial. Yang pertama dibahas dalam aspek non-finansial adalah biaya tetap. Dari data-data yang sudah terlihat seperti alat pertanian yang digunakan dalam kegiatan pertanian seperti cangkul, celurit, karung, sorok, tangki semprot, timba dan gembor dengan total biaya sebesar Rp26.414. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak ditentukan oleh besarnya volume usaha tani. Sifatnya konstan untuk dikeluarkan selama beberapa periode seperti per bulan, per tahun, maupun beberapa tahun sekali. Yang kedua adalah biaya variabel. Dari data variabel yang berupa harga benih, pupuk, pestisida yang digunakan dengan total biaya sebesar Rp513. Biaya variabel adalah biaya pertanian yang besarnya tergantung dari besarnya usaha tani. Lahan yang digarap petani, jika semakin luas tentunya biaya yang dibebankan akan lebih besar daripada yang memiliki lahan yang lebih kecil. Yang dikeluarkan dengan rentan waktu lebih pendek, biasanya seminggu sekali ataupun setiap hari. Yang ketiga adalah biaya tenaga kerja. Data tenaga kerja pertanian mulai dari awal pengolahan lahan hingga pengeringan dengan total biaya sebesar Rp1.590.000. Tenaga kerja pertanian di sini berhubungan dengan pemberdayaan sumber daya manusia dalam kegiatan pertanian ini. Kemudian adalah keuntungan. Setelah perhitungan biaya-biaya yang sudah disebutkan tadi, hasil perhitungan perencanaan usaha tani komoditas padi dengan biaya penerimaan sebesar Rp4 juta, biaya akhir atau modal petani sebesar Rp2.199.414, menghasilkan keuntungan sebesar Rp1.870.586.
Kemudian adalah RC ratio. Revenue cost ratio atau biasa disebut RC ratio merupakan salah satu cara untuk menghitung efisiensi usaha. RC ratio adalah perbandingan antara penerimaan dengan biaya. Formula untuk menghitung efisiensi usaha adalah RC ratio sama dengan total revenue dibagi total cost. Jika RC ratio lebih dari 1, maka usaha layak untuk diusahakan. Jika RC kurang dari 1, maka usaha tidak layak untuk diusahakan. Jika RC sama dengan 1, maka pengolahan dalam kondisi titik impas atau BEP, yaitu usaha memberikan jumlah penerimaan yang sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Total RC ratio sama dengan total revenue atau penerimaan dibagi total cost. Di sini total revenue-nya adalah 4 juta rupiah dan total cost adalah 2.129.414 rupiah. Jadi RC ratio sama dengan 1,87. Maka pengolahan usaha tani padi layak untuk diusahakan. Kemudian adalah BEP penerimaan. Analisis break-even point atau BEP merupakan salah satu teknis analisis ekonomi yang berguna dalam hubungan biaya variabel atau TVC dan biaya tetap total atau TFC terhadap output, produksi, atau ukuran-ukuran lain dalam aktivitas bisnis dan industri. Analisis break-even point digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel di dalam kegiatan perusahaan, yakni biaya produksi, volume produksi, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. BEP penerimaan sama dengan fixed cost dibagi harga. Di sini fixed cost sebesar Rp26.414 dibagi Rp5.000 dengan hasil Rp52.828. Kemudian adalah BEP harga. BEP harga sama dengan total cost dibagi produksi total. Total cost sebesar Rp2.129.414 dibagi 800 kg dengan hasil yaitu 2.661 per kilogram. Untuk hasil BEP atau titik impas, yaitu di mana titik tidak untung maupun rugi, ketika petani menjual komoditasnya dengan harga 2.661 per kilogram. Kemudian payback period merupakan penilaian investasi suatu proyek yang didasarkan pada pelunasan biaya investasi berdasarkan manfaat bersih dari suatu proyek. Jika payback period lebih pendek dari umur ekonomis tanaman, maka usaha tani dinyatakan layak. Jika payback period lebih lama dari umur ekonomis tanaman, maka usaha tani dinyatakan tidak layak. Pada perhitungan kali ini, payback period sama dengan investasi per kas bersih dikali 12, di mana 12 ini adalah 12 bulan dalam 1 tahun. Untuk investasi sebesar 10 juta dibagi kas bersih sebesar 1.870.586 dikali 12 menghasilkan hasil 64 bulan atau 5 tahun 3 bulan. Pembiayaan, kendala, dan strategi. Dalam mini riset kali ini, sumber pembiayaan usaha tani yang dilakukan petani bersumber dari dana milik pribadi. Adapun kendala yang dihadapi petani adalah kurangnya penyuluhan lebih lanjut untuk mengembangkan usaha taninya, kurangnya perencanaan yang dilakukan petani, serta hama dan OPT dalam kegiatan pertanian. Kendala-kendala yang terjadi dapat mengganggu kegiatan dan perkembangan usaha tani yang dilakukan oleh petani. Strategi yang dapat ditawarkan untuk permasalahan kendala tersebut, yakni petani dapat belajar melalui berbagai media, online maupun offline untuk menambah pengetahuan mengenai kegiatan usaha tani, menangani hama dan OPT, serta petani dapat melakukan perencanaan usaha tani untuk mengetahui pertanian yang dilakukan layak untuk diusahakan atau tidak. Kelebihan dan kekurangan program asuransi. Kelebihan program asuransi. Yang pertama, menyadarkan petani terhadap risiko gagal panen. Yang kedua, mendorong petani meningkatkan keterampilan dan memperbaiki manajemen usaha tani.
Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada permodalan dari pihak lain dan membantu petani menyediakan biaya produksi usaha tani. Yang keempat, meningkatkan pendapatan petani dari keberhasilan usaha tani yang berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemerintah daerah agar mengantisipasi risiko usaha tani yang mungkin terjadi di daerahnya. Yang keenam, meningkatkan keberhasilan usaha tani serta ketahanan pangan secara regional. Kemudian kekurangan dari program asuransi. Yang pertama, jumlah suku bunga yang terlalu tinggi. Yang kedua, klaim asuransi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama. Next, bentuk kemitraan. Bentuk kemitraan yang dinilai cocok dalam usaha tani ini yakni bentuk kemitraan vertikal. Strategi kemitraan dengan membagi risiko ke unit di bawahnya dalam mata rantai produksi dan perdagangan. Pengontrolan oleh pihak perusahaan biasanya dilakukan hanya beberapa kali dalam seminggu atau bahkan bulan. Peneliti menyarankan petani untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan Bulog Indonesia. Hal ini dikarenakan pola kemitraan yang dilakukan dapat menggunakan pola kemitraan langsung, di mana kemitraan yang dilakukan dengan pola ini, perusahaan memberikan bantuan pinjaman bibit, memberikan penyuluhan tentang usaha tani, dan menjamin pasar hasil usaha tani. Sedangkan petani menyiapkan lahan tenaga kerja dan sarana produksi lainnya. Antara perusahaan selaku pembina dengan pemilik lahan, yaitu petani, itu memiliki kaitan dalam usaha taninya. Next, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perencanaan usaha tani padi Ibu Mujiati layak untuk diusahakan. Hal ini karena akan terlihat dari hasil perhitungan perencanaan usaha tani komoditas padi dengan biaya akhir atau biaya modal petani sebesar 2.129.414 menghasilkan keuntungan sebesar Rp1.870.586 dengan rasio sebesar 1,87, di mana usaha tani yang dihasilkan memiliki keuntungan dan layak. BEP penerimaan sebesar 52.829 dan BEP harga sebesar 2.661 per kilo. Sehingga dengan biaya variabel, biaya tetap, dan harga jual komoditas padi di Kediri per kilogram sebesar Rp5.000, maka petani padi Kediri perlu menjual dengan harga Rp2.661 per kilogram padi untuk mencapai titik impas, serta perolehan payback period sebesar 5 tahun 3 bulan untuk mengembalikan investasi yang sudah dikeluarkan, sehingga usaha tani padi milik Ibu Mujiati layak untuk diusahakan. Next adalah saran. Sebaiknya petani melakukan perencanaan usaha tani agar petani dapat memperhitungkan pembiayaan kegiatan usaha taninya, sehingga diharapkan kegiatan pertanian yang dilakukan akan lebih maksimal, efisien, efektif, dan juga dapat menghindari resiko usaha taninya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.